Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Gas Radio dan ini adalah podcast sebelum tidur. Perkenalkan, nama saya Bagas Fatur Rahman. Sungguh perkenalan yang sangat basi, tidak seperti tidak enjoy gitu kan. Sebenarnya saya bikin podcast ini udah lama banget pengen ya, udah sejak kapan ya? Sejak awal ngerti podcast dulu tuh saya dengerin Adriano Colby. Dia tuh apa ya? Kalau pandangan saya waktu itu, ini ngapain sih orang ini kok ngomong sendiri? Terus coba lihat video lain, emang banyak sih dia ngomong sendiri. Kadang cuma di mobil, dia kayak ngerekam gitu di mobil. Tapi ada bintang tamu juga ada. Terus ya ngobrol-ngobrol sama orang gitu, seneng sih. Apalagi aku juga seneng lihat stand up-nya, cuma kan lagi ada di pelosok yang nggak punya duit juga. Sebenarnya pengen banget lihat konsernya Adriano Colby. Konser anjir Adriano Colby apaan sih? Stand up komedinya Adriano Colby itu dulu tuh lo kira lo keren ya, kayaknya aku pengen banget nonton itu. Terus ada lagi yang terbaru nih, apa ya, lupa aku pokoknya, karena situasi dan kondisi jadi nggak bisa ke sana juga. Habis Adriano Colby itu ada podcast apa ya, Radit iya, Dedi ya, harus ada Radio FM, terus Lunatic pas itu. Pokoknya itulah keren sih. Dan dia tuh bisa kayak apa ya, ada podcast yang kayak membahas sesuatu gitu kan, tapi terus lanjut aja, gak ada matinya. Kayaknya tuh ada bahasa terus gitu, ada pembahasan terus gitu loh, jadi nyambung terus gitu. Nah, aku tuh orang yang susah untuk ngomong, makanya waktu aku lihat itu kayaknya aku nih harus harus belajar bikin kayak gini lah, karena itu kan mungkin memaksa kita untuk lebih berpikir cepat ya, karena aku nih orangnya susah banget untuk nyari topik pembicaraan gitu. Kalau misalnya lagi ada orang, ya aku tinggal nunggu umpan aja. Sebenarnya dalam hati tuh, aduh, ini mau ngomongin apa ya, kok diem aja, kok nggak ada obrolan, nggak ada sesuatu yang dibahas gitu kan, aneh gitu. Kalau apa, ketemu sama orang, ngumpul sama orang, nggak ada yang dibahas kan aneh. Apalagi terlebih lagi sekarang nih banyak yang pakai smartphone ya, lagi nongkrong buka sosmed, buka game. Emang ngeselin orang-orang itu, karena dari dulu aku susah ngomong. Terus sekarang ini lagi nyoba untuk berinteraksi, nyoba untuk cari pembahasan sama orang. Giliran kita nongkrong malah pada asik sendiri. Jadi aku kembali ke masa lalu dimana nggak bisa ngobrol sama orang. Kalau ngobrol sama orang tuh, kalau orang itu tanya baru aku bisa nimpalin gitu. Dan juga kan otakku ini kan kayaknya terbatas ya, nggak bisa terima banyak informasi, jadi wawasan rendah. Terus pelupa juga, jadi ngobrol sama orang tuh sayanya kurang ada wawasan gitu, kurang
kurang bisa nimpalin semua topik gitu. Dan juga aku nih orangnya perasa sekali anjir, kayak Mas aku. Ya gimana ya, kalau ngobrol sama orang tuh pasti terlalu banyak mikir sih. Kayak kalau aku ngomong ini nanti bakal gimana ya, bakal responnya bakal gimana, ekspresinya jadi gimana, kalau salah ngomong gimana, pokoknya banyak bener yang aku pikirin lah. Pokoknya kalau ngomong gini dia bakal jawab apa, ada beberapa kemungkinan dia jawab A, dia jawab B, dia jawab C. Kalau dia jawab A aku harus nimpalin apa, kalau dia jawab B aku harus nimpalin apa. Kadang mikirnya sampai segitu gitu. Jadi kan dalam berpikir itu kan lama ya, apalagi otakku yang kurang mantap ini, lama banget. Jadi di dunia nyatanya itu ya cuma diem aja, gak ada apa-apa, gak ada pembahasan apa-apa, duduk diem krik terus orang yang ngomong apa gitu baru timpalin. Kadang nimpalinnya ya kayak kaget gitu, kayak kaget ini suaranya hilang gak sih. Jadi ya kayak kaget gitulah, kayak apa yang gak siap. Pokoknya aku tuh gak siap kalau orang tanya dadakan gitu, harus secara apa ya, pelan-pelan mungkin. Aduh udah kayak ngantuk. Ya namanya podcast sebelum tidur kan, ya emang sebenarnya sih udah mulai ngantuk, cuma kayak nggak bisa tidur gitu kan. Dan ini lagi nyari apa ya, gimana biar tidur cepet itu, gimana sih biar bisa gampang tidur, karena aku tuh kayaknya susah banget tidur lah. Insomnia ya. Tapi gimana ya, soalnya kalau lebih dari jam 12 kesininya itu bakal lebih susah tidur ya. Misalnya ngantuk nih jam 10 tuh ngantuk gitu ya, kalau bisa tuh cepet tidur gitu loh. Jam 10 jam 11 ngantuk itu harus cepet tidur, karena kalau udah lewat jam 12 ngantuknya jadi hilang perasaan. Entah gimana, kok aneh. Ini aja nih udah jam 1:30 ini nggak bisa tidur, aneh banget. Padahal tadi jam 8 malah udah ngantuk. Jam 8 coba tidur nggak bisa. Aduh, selanjut ini bangun dan apa ya, karena mungkin udah mulai ngantuk ya. Nah mungkin apa ya, emang kebiasaan sih beberapa tahun ya, mungkin beberapa tahun ini sering ini loh, kerjaan ganti shift malam. Kalau ganti shift malam sih baru beberapa bulan ini. Kalau sering lembur tuh, lembur sampai jam 11 jam 12, pulang kerja capek, entah kenapa rasanya tuh pengen menghibur diri dulu lah. Jadi habis pulang kerja capek itu, beres-beres nonton YouTube dulu kerjaannya tuh. Nonton YouTube seru juga sebenarnya, karena ya itu hiburan pulang kerja itu. Nah kadang pulang jam 11 misalnya 11 malam kan,
Ya nggak sering banget sih, cuma kadang-kadang aja. Pulang jam 11 kan kayak alah masih jam 11, inilah nyari hiburan, nonton YouTube kan, seru kelabasan sampai jam 12 nggak bisa tidur, nonton lagi sampai jam 1 baru tidur, jam 2 kadang pernah kerja masuk jam setengah 8, terus pulang sebenarnya nggak malam-malam amat loh, cuma ya itu terus misalnya jenuh penat nyari hiburan nonton YouTube malah nggak bisa tidur, lupa tidur, mau tidur nggak bisa nonton YouTube, udah mulai ngantuk mau tidur lagi nggak bisa nonton YouTube, gitu terus sampai tiba-tiba azan subuh dong, pernah itu kayak gitu. Terus besoknya harus masuk lagi jam setengah 8, jam 8. Sebenarnya masalahku tuh cuma ini sih, gimana caranya biar aku tuh bisa ngobrol sama orang tuh seluas gitu loh, jadi nggak kaku-kaku. Ya aku emang kalau ngomong kaku sih, kayak gini aja ngomong patah-patah kan, karena ngomongnya sambil mikir dan otaknya sedikit, mikirnya susah. Capek lah pokoknya, males aku jadi aku ini. Tapi ya itu harus dijalani sih, mau nggak mau ya nggak boleh nggak mau, harus mau pokoknya. Ya sebisanya lah, ya hidup kayak gini, mau gimana lagi kan. Ya kita yang berusaha pokoknya semaksimal mungkin. Dari dulu dicap pendiam ya, dari kecil sebenarnya apa ya, nggak pendiam amat sih, tapi ya itu dia susah diajak ngobrol, makanya kelihatannya pendiam. Sebenarnya kalau ada pembahasan yang aku ngerti gitu kan, lagi bahasin apa aku ngerti ya, aku bisa ngobrol, nimpalin bercandaan masih bisa sih. Cuma kalau udah pembahasannya nggak ngerti, orangnya nggak seberapa kenal, diem aja, anjay sulit sih itu. Dan ya SD maan pernah sekolah di 2 SD bukan nyabang gitu kan sih, cuma kan kelas 1 di sini di Makmur, kelas 2 pindah Sukarjo 2, 3, 4, terus kelas 5 balik lagi ke sini kelas 6. Pertama kali pindah ke SD, pindah ke Sukarjo itu kayaknya nggak ada ingatan sama sekali. Kelas 2 nggak ada ingatan, kelas 2 nggak ada momen, kayaknya nggak ada momen yang ku ingat. Ya mungkin karena masih kecil juga ya, tapi kelas 1 ada momen yang ku ingat gitu. Kelas 1 tuh kalau nggak salah aku dapat ranking 3 apa berapa ya, 2 ya, peringkat 3 kayaknya. Nah pulang itu kan dulu masih jalan kaki ya, dan rumah dekat juga kan, terus sekitar jarak 70 meter tuh aku udah lari, teriak-teriak wah, itu pas belajar apa tuh kan, pulang teriak-teriak wah, dapat ranking 3 tuh. Aduh, ya membanggakan sih dulu sih, seneng. Habis itu lanjut ke kelas 2 nggak ada
nggak ada ingatan sama sekali. Kelas 3-nya inget itu bukan kelas 3 deh, masih nggak ada ingatan. Kelas 3, kelas 4 yang udah mulai tumbuh kan. Di otaknya udah mulai tumbuh. Itu dulu aku nih apa ya, ciwek sih kata orang tuh, gampang nangis gitu kan. Gampang nangis, dan sebenarnya bukan dari kelas 4 yang gampang nangis, itu dari dulu emang gampang nangis. Karena kan badanku emang kecil ya. Terus ngeliat orang tuh kok badannya gede-gede, takut sebenarnya. Kelas 4 aku pernah nangis gara-gara kaos kaki bolong. Itu gokil. Jadi kan main apa sih namanya ya, dos-dosan kalau nggak salah bahasanya di sana tuh. Jadi main yang apa sih, mainnya itu pokoknya kayak semacam kejar-kejaran gitulah, ngerebutin pasukan. Jadi kita punya kayak tembok gitu, misalnya tembok ini markas kita. Terus kalau kita gimana ya jelasnya, susah banget sih jelasnya. Pokoknya intinya kita ngerebut semua pemain lawan, tim lawan, biar jadi teman kita. Enggak teman kita sih, cuma di sandra aja sih. Terus kita ngambil markas musuh. Nah gara-gara main itu kan, itu lari-larian sih, lari kejar. Nah posisinya kaos kakiku tuh kaos kaki baru, lari-larian nggak dilepas dong karena kaos kaki baru dong. Lari kepleset di apa ini? Enggak sih, keplesetnya di semen sih ya. Terus sobek di bagian tumitnya itu, srek, nangis. Temenku semua kiranya kakiku yang keselio apa gimana. Jadi ini goblok. Jadi orang yang main itu langsung berhenti auto, ngangkat aku masuk ke kelas langsung didudukin. Enggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Dan aku nggak ngomong sama sekali kalau gara-gara kaos kakinya bolong. Itu kan main pas istirahat ya, istirahat sekolah. Nah pas pelajaran masuk itu aku baru mikir itu, ya Allah jijik banget aku nangis gara-gara kaos kaki bolong. Parah sih itu. Dan ingatan kelas 4 itu selain nangis itu ikut PBB. Padahal aku kan kecil pendek ya, dan dipilih PBB itu karena kelihatan anak baik aja kayaknya deh. Asli banget. Pokoknya kan apa ya, kayaknya aku tuh nggak bisa lah, tapi ya tetap dipilih dan ditaruh paling depan karena kecil sendiri. Pasukan baris berbaris. Dan seingatku dulu tuh di mana ya, pokoknya kayak di lapangan gitulah, dilombain lah. Nggak ingat sama sekali itu di mana. Dan kalah tentu ya. Dan aku juga ingat kayaknya dulu tuh latihan PBB-nya itu kayak
mana ya, kayak ngelewatin jalan aspal itulah, jalan raya tuh entah kemana pokoknya. Jadi di situ latihannya, di jalan diliatin orang, malu juga anjir. Tapi keselnya apa ya, orang apa ya, paling depan sih capek sih, paling depan jadi paling depan tuh karena malu. Apa ya, kalau salah ditendangin orang dari belakang. Selain itu ingatan kelas 4 apa ya, pernah dituduh maling. Anjir sih itu. Udah cuma dipilih jadi apa namanya, PBB itu gara-gara orang kelihatan orang baik, malah setelahnya dikira maling. Gila emang, maling duit. Dulu tuh zaman 2000 kayaknya, 2000 tuh mending lah kayaknya. Orang aku jajan aja masih ada jajan 50-an, 100 kayaknya deh. Es balon tuh kayaknya 50-an, saya ingat kok. Apa 100 ya? Kayaknya aku pernah lah jajan 100 gitu. 150 apa 500, kayaknya 500 tuh udah jajanan, 500 tuh udah kelas 5 deh di sini gitu. Nah jajan dulu tuh di sana tuh apa ya, jajanan tuh seingatku 50 sih, kayak pilus gitu, tapi ya bungkusannya kecil-kecil banget, kayak cuma 2 jari, lebarnya seukuran 2 jari, tingginya sejari telunjuk lah kira-kira, jari manis. Jari manis tinggi banget ya. Pokoknya segitulah. Nah, dan kerennya di kantin, bukan kantin sih, warung. Pokoknya yang jualan di deket SD itulah, itu nyediain sambel, entah sambelnya gimana ya, kayak saus sambel gitu lah pokoknya, tapi bikin sendiri dia, enak banget. Tapi jadi belinya itu terus pilus gitu kan, yang 50-an itu kasih sambel, terus ada tusuk giginya. Jadi makan pilus ada sambelnya tuh, itu the best sih jajanan. Jajanan enak banget. Kalau nggak ini opak dikasih sambel, mantep. Nah waktu kehilangan duit itu posisinya kan kelas lagi olahraga. Nah aku olahraga lah, ikut olahraga. Nah, terus belum selesai olahraga tuh paling baru, kan biasanya 2 jam pelajaran. Nah itu baru 1 jam pelajaran aku balik karena pusing rasanya kepalaku, izin sama guru, Pak saya pusing. Nah yaudah ke kelas. Pas di kelas sudah ada 2 orang apa 3 orang, 3 orang kayaknya deh, makanya 3 orang, terus 2 laki 1 perempuan. Terus aku masuk. Nah baru ingat kalau aku piket, dan rajin sekali diriku di saat itu. Habis itu aku nyapu dong, bersihin semua kelas itu sendirian, karena dulu berpikir kalau cari keringat kita bisa
sembuh ya, padahal kan di lapangan kan baru keringat juga, tapi kena matahari sih pusing. Nah terus aku nyapu kelas sendirian dengan mereka bertiga duduk, yang berdua duduk bareng sih ngobrol itu, yang satu di tempat duduknya itulah. Aku nyapu, selesai nyapu aku duduk di bangkuku kayak tiduran gitu. Nah terus selesai jam pelajaran langsung pada ganti semua, udah masuk lagi pelajaran baru kan. Nah terus tiba-tiba bilangnya sih ada yang izin ke toilet. Nah terus nggak taunya ada yang ini balik, dia balik sama kayak Pak Guru, Pak Guru ya, Pak Guru bilang duitnya dia hilang. Aku lupa sih yang kehilangan duit itu laki apa perempuan, lupa aku. Pokoknya duitnya hilang gitu. Terus ngomong lah itu, tadi pelajaran olahraga siapa aja yang di kelas? Ya saya dong, saya di kelas dong, tapi nggak saya sendiri kan, ada orang 3 lagi. Jadi akhirnya orang 4 itu disuruh ke kantor, gantian masuk satu-satu. Pas bagian aku ditanyain, kamu tadi ke kelas ngapain? Kan jam olahraga. Ya tadi kepala aku pusing mbak, terus pas piket juga jadi aku nyapu semuanya. Emang gak lihat duit katanya. Nggak lihat lah aku. Terus pas sampai ke kelas aku langsung ngecek tasku dong, ya siapa tahu ada yang orang iseng kan. Nah saat itu aku nih lagi jualan keripiknya mbahku, itu. Jadi tiap hari aku bawa skresek itulah, paling skresek berapa bungkus ya, paling 20 bungkus apa lupa sih, pokoknya lumayan lah. Dulu tuh berapaan ya, mungkin 100-an ya, apa 50-an, lupa lah pokoknya ya. Dulu tuh 100-an kayaknya ya, apa udah 500-an sih. Pokoknya dapatnya itu jadi uang 2000-an gitu lah. Aku kan bawa duit untuk nyusukin gitu lah. Nah aku cek lah itu duit keripik, dan ternyata hilang juga duitku. Hilang 2000 kalau nggak salah tuh. Nah terus aku laporan juga dong, Pak ternyata duitku juga hilang. Jadi ada 2 orang yang kehilangan duit. Iya ini. Terus akhirnya dikumpulin kan, ya emang udah di kelas semua sih. Terus dengan trik psikologi ya, yang katanya guruku tuh nyiapin air di gelas, katanya naruh jari, masukin jari di situ, nanti guruku bisa lihat siapa yang ngambil. Udah semua murid pokoknya nyelupin jarinya ke gelas itu, udah selesai. Terus guru itu bilang, Bapak udah tahu siapa yang ngambil, mau ngaku di sini apa besok aja? Kalau malu ya besok siapin duitnya di dalam laci ini, laci guru itu. Pokoknya besok pagi udah dari situ.
Terus untuk yang kehilangan sabar dulu ya, besok bakal balik. Nah, akhirnya aku ya nalangin pakai duitku dulu kan untuk setor ke Mbah. Terus di situ, nah aku tuh kan orangnya kalau berangkat sekolah tuh selalu pagi ya. Kadang penjaga sekolah datang aja aku ngeliat gitu, maksudnya kadang bareng, kadang duluan aku malah. Pokoknya super pagi aku nih orangnya. Kadang kalau malas ya emang siang juga sih, tapi ya sering pagi lah pokoknya. Nah, lucunya besok paginya aku datang, tiba-tiba ada orang yang biasanya telat. Dia udah berangkat pagi gitu loh. Ini anak ngapa? Dan dia sendiri dong. Dan orang itu yang nggak ikut olahraga kemarin. Orang itu yang diantara 3 orang kemarin, 4 orang sama aku. Yang nggak pernah masuk pagi bisa tiba-tiba masuk pagi dong. Udah mulai ngantuk ya, mungkin podcast sebelum tidurnya gitu aja lah. Kayaknya ini udah mulai ngantuk banget. Oke, sekian dulu podcast sebelum tidur dari Mas Gas Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.